Oh ya ya. Di mana nih? Kita tingkatkan itu ilmu yang kita pelajarin tentang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Razik. Saya tinggal di alamat saya di Jalan Amayani, Kampung Baru, Gang Sopan. Umur saya 14 tahun. Sekolah di MC Negeri Nasalama. Awalnya dari pelajaran tentang buku IPA sejak dari kelas 6, kemudian dikembangkan lagi sampai kelas 2 di pelajaran tentang fotosintesis, itu mengenai dengan buah-buahan mengandung asam. Di situ saya tertarik untuk mencari dan membuktikan bahwasannya buah-buahan mengandung asam dapat menghasilkan energi listrik. Nah, dari situlah saya awalnya. Kemudian saya kembangkan menjadi ke pohon kodonong hutan. Kalau orang Aceh sering bilang bak kodonong page, atau pohon kuda-kuda. Ini asli di Aceh, Bang. Nah, kalau kita mau pergi, kita cari aja daerah Idi, di pantainya tuh semua dia. Nah, dia orang Aceh ini seringnya untuk dipagar kebunnya. Jadi kan itulah keunggulan dia. Selain untuk pagar, ini kulitnya pun bisa untuk ditanam. Kita putarkan saja ke kawat duri ke sekeliling dia, nanti dia akan menutup, akan menempel permanen nanti. Itulah keunggulan dia. Nah, mengapa saya menggunakan pohon ini? Pertama, kadar asamnya tinggi. Kedua, pohonnya pun lebih kokoh atau lebih tebal kulitnya. Setelah saya masuk elektroda dengan pipa tembaga atau batangan besi, dia bisa menimbulkan suatu energi. Nah, disitulah saya untuk menambahkan
voltase yang kita inginkan. Kan per batang itu kita masukkan elektroda tuh 0,5 volt. Setelah kita mau serikan lagi bisa untuk kita mau menambahkan voltase yang kita inginkan. Tinggal kita seri dengan paralel untuk menambahkan ampere. Untuk penerangan sudah bisa, tapi belum bisa untuk elektronik rumah tangga. Karena voltasenya masih kecil, ampere pun masih lemah. Jadi kita harus skala penerangan saja. Dengan bantuan Pertamina untuk mengajukan bahwasan desa yang tidak mendapat listrik itu harus kita bantu dengan pohon energi ini. Nggak terbayang, Pak. Itu pun saya nggak sadari tiba-tiba kok penemuan saya ini udah sampai ke mana-mana, sudah diceritakan oleh masyarakat atau dikembangkan oleh masyarakat. Itu saya pun terima kasih juga pada Pertamina yang sudah bantuin saya dengan fasilitas alat kabel, instalasi dan semuanya lah yang sudah bantu kepada saya. Untuk sekarang ini saya masih memikirkan tentang air. Air itu selain dia untuk keperluan rumah tangga, ternyata bisa masih energi listrik ke hidro. Tapi alat itu masih sama dengan kita pakai sekarang ini, elektroda tuh. Kita rendam saja untuk berapa menit, nanti dia akan menimbulkan satu energi. Itu pun saya pun cari itu di internet. Itu saya cari itu, saya tengok ampere cukup kuat juga, lumayan dalam satu air itu. Itu masih saya kembangkan. Lanjutkan lagi sampai ke jenjang ITB, nanti mau saya kejar itu gelar profesor itu untuk saya bisa untuk menemukan sesuatu yang menarik lagi. Dan jadi inilah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dipentingkan. Lalu saya pun menjadi orang yang menginspirasi oleh masyarakat lah, untuk supaya untuk mengajar apa yang kalian impikan, habis itu kalian wujudkan lah itu. Masa-masa kecil itu memang indah, tapi setelah masa depan itu sudah payah untuk kita mengejar ilmu itu. Masa kecil inilah kita harus kita tingkatkan itu ilmu dan kita pelajarin tentang ilmu pengetahuan alam. Inilah balai kami, tempat paling terang di kampung kami. Makanya kami lebih senang belajar di sini. Sayangnya terkadang kami rebut-rebutan lampu. Coba ada listrik, tenang. Sebentar lagi kita bisa punya listrik. Listrik dari mana? Dari pohon. Dari pohon. Dasar Profesor Pengayot, pohon jadi listrik. Hah? Pohon jadi listrik? Awas Kak Setrum, katanya pohon bisa jadi listrik. Bisa belajar pakai bohlam dong. Pertamina selalu mendukung energi anak negeri untuk terus berinovasi, mendorong setiap potensi tumbuh menjadi inspirasi. Woi, mau lihat pohon listrik tak? Dengan memasang dua elektroda positif dan negatif pada pohon kedondong, potensial listrik akan terjadi akibat reaksi kimia antara seng, asam, dan tembaga. Jadilah energi kebanggaan bangsa menuju